Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama melanjutkan pembahasan SKB untuk PGSD bagian kedua. Fungsi umum jaringan syaraf pada manusia adalah: A. Penyalur rangsangan dari luar ke pusat saraf. B. Penghantar dan penghambat rangsangan dari luar. C. Koordinasi alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Fungsi jaringan saraf yang umum ya adalah D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Jadi kalau misalnya ada rangsangan dari luar, maka jaringan saraf yang ada yang di kulit itulah yang akan menentukan respon kita ya. Nah, tapi nanti disalurkan dulu ke otak. Untuk penyalur rangsangan dari luar ke pusat saraf ini salah satunya ini penghantar dan penghambat rangsangan nih. Kalau penghambat nih biasanya kulit ya. Kalau koordinasi alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran ini lebih antara otak dan saraf juga. Berikut ini merupakan fungsi kulit, kecuali A. Sebagai indera paraba, B. Sebagai alat pengeluaran, C. Sebagai alat pengatur suhu tubuh, D. Sebagai pembuat sel darah. Sudah jelas ya, jawabannya kecuali ya adalah yang D. Pembuat sel darah ini apa? Sumsum tulang belakang ya, yang ada di manusia ini ya, sumsum tulang belakang. Kalau sebagai alat pengatur suhu tubuh itu benar, karena kalau misalnya tubuh kita terlalu panas, maka kita biasanya cenderung akan berkeringat ya, untuk mengeluarkan suhu tubuh kita agar suhu kita lebih dingin. Tapi kalau misalnya dingin lingkungannya, kita cenderung akan mengecilkan pori-pori. Kalau alat pengeluaran ini benar, ini seperti sekresi ya, sekresi apa? Keringat. Indera peraba juga benar karena kita biasanya meraba untuk tahu permukaan benda itu kasar, halus, panas, dingin, dan sebagainya. Jadi yang bukan adalah yang membuat sel darah karena dibuat di sumsum tulang belakang. Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian titik-titik. A. Telinga luar, B. Telinga tengah, C. Telinga dalam, D. Saluran eustachius. Jawaban yang tepat adalah yang B. Telinga tengah. Kita lihat anatominya. Membran timpani. Lihat ini. Maaf ya gambarnya jika agak buram dan tidak HD. Telinga luar ini hijau ya. Ini adalah daun telinga. Daun telinga itu semuanya yang ada di dekat-dekat di luar telinga kita ini ya. Kalau telinga tengah ada dua, ada saluran telinga dan ada membran timpani. Inilah yang ada di telinga tengah ini ya, yang di tempat yang kuning ini ya. Telinga dalam ada banyak ya, ini rumah siput, dan ini sepertinya saluran eustachius kalau saya tidak salah. Oke, langsung saja. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah titik-titik ya, rabun dekat ya. A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermiopi, atau D. Hipermetropi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Hipermetropi. Miopi atau rabun jauh adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Ini biasanya miopi ini rabun jauh bisa juga pada orang tua, orang dewasa, dan anak-anak kecil ya. Presbiopi adalah kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Hipermetropi atau rabun dekat
adalah kelainan refraksi mata di mana bayangan dari sinar yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Kabut dekat ya biasanya. Hipermiopi ini berarti kabut jauh yang refraksinya juga sama ya kayak hipermetropi, tapi bedanya dia di benda atau objek jarak jauh. Pada siang hari yang panas, kerbau senang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk titik-titik. A. Penyesuaian diri terhadap air. B. Penyesuaian diri secara morfologi. C. Penyesuaian diri secara fisiologi. D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Ini kan dia tiba-tiba ya, berarti kan kalau panas baru dia berkubang, kalau nggak panas berarti kerbau tidak berkubang, jadi itu adalah tingkah laku ya, yang D. Kalau penyesuaian diri terhadap air ini kurang tepat, morfologi juga kurang, fisiologi juga kurang ya, karena tidak ada perubahan bentuk di fisik ataupun fisiologisnya ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Serangga dengan tipe mulut menggigit atau penggigit ya dijumpai pada titik-titik. A. Belalang dan jangkrik. B. Belalang dan lalat. C. Lalat dan kupu-kupu. D. Lebah dan walang sangit. Jawaban tepat adalah yang belalang dan jangkrik. Yang menggigit ya, belalang menggigit, tapi lalat itu penjilat. Lalat penjilat, kupu-kupu penghisap. Lebah penjilat, walang sangit mungkin menggigit ya mungkin ya. Kita lihat. Ini nyamuk ya, dia menggigit juga sekaligus penghisap. Ini nyamuk, ini kupu-kupu yang penghisap untuk menghisap nektar yang ada di putik atau benang sari di bunga ya. Penjilat ini lalat, penggigit pengunyah ini belalang contohnya ya. Berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah titik-titik. Reproduksi itu adalah berkembang biak ya, atau untuk menghasilkan keturunan. Berarti yang perkembangbiakannya rendah atau jarang ya. A. Tikus. B. Ayam. C. Sapi. D. Badak. Mudah ya, jawabannya adalah yang badak. Karena ayam dan sapi merupakan hewan ternak, dan karena hewan ternak dimakan, maka perkembangbiakannya pasti harus masif atau banyak. Untuk tikus kita tahu sendiri, tikus ini adalah hama atau pest yang mengganggu karena tingkat reproduksinya cepat dan sangat banyak. Tapi untuk badak, ini ada beberapa badak yang merupakan hewan langka dan dia reproduksinya sangat rendah dan terancam punah. Makanya hewan yang tingkat reproduksinya rendah cenderung masuk ke kategori hewan yang langka atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena cenderung akan punah. Berikut ini adalah jenis jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber pangan ya. Kecuali A. Jamur kuping. B. Jamur tiram. C. Jamur sarang burung. D. Jamur enoki. Jawaban tepat adalah yang C. Jamur sarang burung. Jamur kuping, tiram, enoki ini sudah tidak asing. Kita lihat di supermarket, tempat kita berbelanja ataupun pasar sayur. Kita lihat. Ini jamur kuping. Bentuknya seperti kuping manusia ya. Makanya dinamai jamur kuping oleh orang Indonesia. Kalau ini jamur tiram yang biasanya digoreng ya pakai tepung. Ini jamur enoki yang baru-baru ini mungkin lagi hits ya untuk sabu-sabu ataupun
rebusan, kuah rebus, dan lain sebagainya. Jamur tiram ini jamur shiitake beda ya, nggak ada ya jamur shiitake. Minuman yogurt dibuat dari titik-titik. A. Susu yang difermentasi sehingga mengandung alkohol. B. Anggur yang diawetkan. C. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. D. Susu yang dipadatkan. Susu yang dipadatkan adalah cheese atau keju. Kalau anggur yang diawetkan jadinya bukan yogurt, namanya wine. Susu yang difermentasi sehingga mengandung alkohol. Biasanya kurang tepat ya. Fermentasinya benar ya, susu yang diasamkan dengan bakteri tertentu. Tapi tujuan dari yogurt itu bukan minuman beralkohol, jadi ini kurang tepat. Walaupun prosesnya benar fermentasi, tapi bukan untuk pengandung alkohol. Karena yogurt ini buat susu asam ya, susu yang rasanya agak asam. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Sudah jelas ya. Oke, lanjut. Soal terakhir. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem titik-titik. A. Kultur pasir. B. Kultur air. C. Hidroponik. Atau D. Intensifikasi. Jawaban yang tepat adalah yang hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Inilah contoh atau metode hidroponik ya. Ini sayur apa ini, tanaman kangkung mungkin, tidak terlalu jelas ya. Ya seperti inilah. Jadi di pipa-pipa paralon ada nanti dilalui oleh air mungkin ya. Inilah seperti ini ya. Contoh pertanian hidroponik. Jadi dia bisa bertingkat dan hemat tempat ya, karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Terima kasih telah mengikuti pembahasan soal SKB untuk bidang PGSD bagian yang kedua. Saya ingatkan sekali lagi, jika memang ada pembahasan saya atau jawaban saya yang kurang tepat, boleh kalian secara sopan untuk komen, diberikan alasannya ya, untuk mengoreksi jawaban saya jika memang ada yang kurang tepat. Jangan lupa untuk belajar, dan terima kasih, sampai jumpa.